Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan jumpa lagi di channel Serat Sejarah. Pada video kali ini aku akan menceritakan kisah pengalaman pribadi dari Anjar Asmara. Dan selanjutnya aku pembaca sebagai orang pertama, yaitu Anjar. Sebelum itu, pastikan semua pintu dan jendela udah terkunci. Jangan melihat ke atas lemari, ke kolong tempat tidur, ke kamar mandi atau sumur tua di rumahmu. Mari kita simak ceritanya. Gimana keadaannya Mas Erik, kata Laras, sambil Laras dan ibunya menghampiriku. Mohon maaf sebelumnya. Menurut kami, sukmanya udah tidak ada di raganya. Wis sedo kalau orang Jawa bilang, atau meninggal sukmo, kata Mas Handoko. Karena hampir seluruh tubuhnya dikuasai oleh Raja Jin. Entah dari mana datangnya makhluk ini. Jin ini sangat kuat dan sakti. Tapi nanti aku akan coba mengeluarkan jin ini dari tubuh Erik kalau Erik udah bangun. Mendengar itu, Laras sangat sedih dan meneteskan air mata. Mas Anjar, tolong Mas, selamatkan suamiku Mas, tolong, sambil menangis. Dan tiba-tiba, wah, suara keras terdengar dari dalam kamar. Rupanya Erik terbangun. Mana Laras? Mana Laras? Dengan nada keras dan marah. Akan kubunuh Laras, akan kubunuh dia. Dan kemudian Erik berlari menghampiri Laras dan hampir saja mencekik leher Laras. Untung Mas Han dan aku memegangi tangannya. Tenaga Erik sangat kuat, hampir saja aku dan Mas Handoko dilemparkannya. Lepaskan tanganku, aku mau bunuh Laras. Kamu siapa? Aku Anjar, temanmu, kataku. Anjar siapa? Aku gak kenal kamu, lepaskan. Kenapa kamu mau membunuh istrimu? Tanyaku. Karena dia berselingkuh, aku mau bunuh perempuan mandul itu. Kalau kamu mau bunuh Laras, hadapi aku, sambil pegang kedua tangannya. Lalu kutatap muka Erik yang seperti setan. Kamu siapa sebenarnya? Tanyaku. Aku Surkala, Sastro Diningrat. Kali ini suaranya agak besar dan berat. Bohong, kamu Erik temanku. Bukan, aku Surkala Sastro Diningrat, penunggu hutan larangan. Dan temanmu Erik sudah mati. Bangsat, sampah kamu, keluar dari tubuh temanku. Lalu ku ambil segenggam garam, kemudian ku urut mulai dari siku Erik sampai ke ujung jari sambil ku bacakan mantra. Keluar kau, kataku. Tangannya ku urut sampai dengan urat nadinya, kemudian Erik berteriak. Anjar, sakit. Tapi wajahnya tersenyum. Beginilah kalau orang sudah setengah jin, setengah manusia. Ekspresi wajahnya gak sama dengan yang dikatakannya. Laras, ambilkan 2 daun luntas tadi. Setelah aku oleskan di kedua mataku, nampak sudah makhluk itu. Seorang laki-laki tua berjenggot panjang dan berambut putih. Matanya berwarna hitam pekat, hampir gak ada putihnya. Memakai surban di kepala dan berbaju serba putih. Rupanya ini wujud aslinya, jin Islam yang sangat sakti. Pantesan semua bacaan yang dibacakan Mas Handoko dia bisa menirunya. Tapi tiba-tiba dia berubah lagi menjadi lebih seram, yaitu makhluk berbulu, badannya tinggi besar dan matanya lebar. Hidungnya besar dengan gigi taring yang panjang dan tajam seperti Gondoruo kayaknya. Siapa kamu? Tanyaku. Surkala Sastro Diningrat. Kenapa kamu gak mau keluar dari tubuh temanku? Enggak, aku sudah senang. Siapa yang nyuruh kamu? Gak ada yang nyuruh aku. Ini adalah dendam masa lalu pada keluarga ini. Siapa saja nggak ada yang boleh memiliki kedua putri dari keluarga ini.
dan aku juga udah cocok dengan tubuh ini. Sekarang kamu kemanakan Sukma temanku? Ada di suatu tempat katanya. Cepat kembalikan sampah atau kamu akan kuhancurkan. Lalu ku ambil tari pocong itu. Seketika berubah menjadi cambuk api yang menyala-nyala. Sesaat itu juga ku ayunkan tanganku, tetapi tiba-tiba ada kekuatan yang menghalangiku. Tangan Mas Handoko memegangku. Kenapa Mas Han menghalangiku? Kalau kamu menghancurkan jin ini, maka Sukma Erik tak akan pernah kembali, katanya. Aku kemudian berhenti dan Erik kusuruh disuntik penenang aja dulu, agar menjadi lebih tenang. Setelah Erik agak tenang, kemudian aku berunding dengan Mas Han. Gimana ini Mas Han? Erik wis sedo Sukmo, kataku. Ya inilah sulitnya. Dia Erik udah terlalu jauh. Andai dia masih eling kalian Sang Hyang Tunggal Turu Papat Limo Pancer, pasti tidak seperti ini. Ya andai minimal dia ingat sama ibunya, masih bisa ketolong. Tapi tunggu dulu Mas, tadi dia masih ingat sama Laras. Oh iya, berarti masih ada harapan. Tapi jin ini nggak bisa dikasari. Kalau pakai cara tadi, Sukma Erik dan jin ini pasti akan hancur. Terus gimana Mas Han? Aku nggak tahu Jar. Coba aku tak sholat tahajud biar diberi petunjuk. Kemudian Mas Han keluar kamar. Aku dan Laras menunggu Erik. Waktu hampir jam 12 malam, Erik mulai mengigau. Laras, kenapa kamu kok selingkuh Laras? Memang aku mandul Laras, tapi aku sangat mencintai kamu. Laras, lebih baik aku mati aja kalau kamu meninggalkanku, sambil menarik tangan Laras. Jangan pegang Laras, bahaya. Kalau kau pegang tangan Erik, bisa-bisa kamu yang akan disakiti. Kemudian ku pegang kedua tangan Erik. Siapa kamu? Ini Anjari, temanmu. Jar, tolong Jar, lepaskan aku Jar. Aku udah gak kuat Jar, tolong. Rik, Erik, eling Rik, Jar. Wah, tangan Erik kembali menegang. Ambilkan minyak itu, lalu ku oleskan di hidungnya. Setelah beberapa saat dia tertidur lagi. Mbak Laras, Erik kok sampai kayak gini, gimana ceritanya? Iya Mas, sebenarnya ceritanya bermula waktu Mas Erik ditugaskan kantor ke luar kota. Sore harinya Mas Erik pamit. Laras, jaga dirimu ya, aku mau keluar kota. Paling cepat ya 3 hari, paling lama 1 minggu. Kamu baik-baik di rumah ya, kata Erik. Iya Mas, Mas di sana jangan lupa sholat. Nanti kalau udah sampai di hotel, Mas telepon aku ya. Kemudian Mas Erik berangkat naik mobil. Setelah beberapa jam, kira-kira jam 9 malam, Mas Erik kembali pulang dengan wajah yang aneh. Dia lebih pendiam dan kelihatan tegang. Loh Mas, kok udah pulang? Iya, pesawatnya delay, baru bisa berangkat besok pagi. Oh kalau gitu aku buatkan kopi ya. Iya gak apa-apa, aku haus. Kemudian setelah aku buatkan kopi, lalu ku taruh di meja di depan TV. Kemudian kami duduk berdua di depan TV. Diminum Mas kopinya. Iya, perasaanku kok agak aneh dengan Mas Erik. Biasanya dia banyak bicara, sekarang kok jadi pendiam. Atau mungkin kecapean kali, atau karena jadwalnya yang tertunda. Setelah nonton TV agak lama, aku merasa ngantuk. Mas, ayo ke kamar, kataku.
Ya kamu duluan aja, nanti aku ke sana. Kemudian aku ke kamar. Selang beberapa saat Mas Erik masuk ke dalam kamar. Kemudian kami melakukan hubungan suami istri. Keesokan paginya sebelum subuh Mas Erik pamit keluar kota. Agar nggak ketinggal pesawat, dia berangkat pagi-pagi. Setelah beberapa saat tiba-tiba HP-ku berbunyi. Laras, aku sudah sampai, sekarang aku di hotel. Loh, Mas kok cepat? Mas udah nyampe. Maksudmu? Kata Erik. Lah Mas kan baru berangkat tadi sebelum subuh. Kok udah sampai? Loh, aku berangkat tadi sore kan? Aku semalaman ada di pesawat. Lah kemarin kan Mas balik lagi. Katanya pesawatnya berangkat besok pagi. Gimana sih? Kamu jangan ngaco kamu. Kamu sama siapa tadi malam? Kurang ajar kamu. Awas kalau kamu macam-macam, ada main dengan orang lain, kamu akan aku ceraikan. Tunggu aku pulang, sambil marah dia menutup teleponnya. Setelah kejadian itu, rumah tanggaku seperti neraka. Setiap hari kami bertengkar, bahkan masalah kecil sekalipun. Dia menjadi pemarah dan pencemburu. Rumah tangga kami udah di ujung tanduk. Kami mau bercerai. Dan akhir-akhir ini sebelum dia sakit, dia nampak pendiam dan murung. Dan mungkin karena kutukan itu, atau karena apa aku juga nggak tahu, mulai dari sekolah dulu sampai sebelum menikah. Setiap laki-laki atau pria yang mendekati aku dan Putri, kalau nggak meninggal secara tragis biasanya jadi gila. Hanya Mas Erik yang mampu bertahan. Keesokan harinya, Mas Handoko menghampiri kami. Gimana keadaannya Erik? Katanya. Gak apa-apa Mas, udah agak tenangan. Setelah tadi dia minum obat ini. Gini, setelah saya semalaman sholat tahajud dan wiridan, aku menemukan petunjuk dalam mimpi. Aku didatangi guruku Abah Kiai Soleh. Dia memberikan sorban dan tasbih. Mungkin kamu harus ke sana, Jar. Kalau aku yang ke sana, siapa yang jaga Erik? Nanti ku beri alamatnya. Kiai Soleh apa Ustadz Soleh? Tanya Bu Risma dengan sangat kaget dan heran. Iya Bu Risma, Kiai Soleh atau Ustadz Soleh itu sama. Apa ibu kenal sama beliau? Dia adalah teman seperguruan dengan ayah Laras dan Putri, Pak Samsudin, kata Bu Risma. Iya, dulu Kiai Soleh pernah bercerita punya teman seperguruan waktu belajar di pondok Kiai Ahmad Basori. Beliau pendekar toreko yang hebat. Iya, dia sangat hebat, tapi setelah kejadian itu, Bu Risma lalu tertunduk dan menangis, tak bisa menceritakan yang sebenarnya. Baiklah Mas, aku akan ke sana. Iya, tolonglah sekali lagi Mas, biar Mas Anjar nggak sendirian. Nanti Putri adikku yang akan menemani Mas Anjar, kata Laras. Dia malam ini sampai ke Jakarta. Dia bekerja di sebuah perkantoran di Bandung sebagai PNS. Setelah beberapa jam kami mengobrol, ada suara mobil datang. Itu Putri sudah datang, kata Laras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesaat kemudian ada wanita yang datang. Aku dibuat kaget sama wanita ini. Dia sangat mirip dengan Mbak Laras, hampir nggak ada bedanya, bagai pinang dibelah dua. Wajahnya, rambutnya, bodinya nggak ada beda, cuma lebih muda dari Laras. Aku dibuat terpesona. Kemudian dia menghampiri kami. Maaf mah, aku kemalaman, Jakarta macet. Kamu nyopir sendirian, kata Bu Risma. Iya mah, kan biasanya gitu.
Makanya cepat-cepat cari pacar atau suami biar ada yang nyopiri. Mama ini apaan sih? Kata Putri. Kenalkan, ini Pak Handoko dan ini Mas Anjar. Sambil berjabat tanganku genggam tangan halusnya. Aku masih terpesona dan gak percaya kok ada ya orang yang mukanya mirip. Kok malah bengong Mas, kata Putri. Oh iya aku masih gak percaya kok ada orang yang mirip ya. Memang kami memang kembar. Terus gimana keadaan Mas Erik? Dia masih sama kondisinya seperti itu. Sekarang dia masih tertidur di kamar. Kamu besok tolong temani Mas Anjar menemui Abah Soleh ya. Iya Mas, sekarang aku tak lihat kondisi Mas Erik. Keesokannya aku dan Putri berangkat ke tempat Kiai Abah Soleh. Menurut alamat ini, perjalanan kami ini kira-kira 14 jam, sama seperti awal tadi. Karena tempat Abah Soleh memang masih dekat dengan kotaku. Masih yang nyetir ya? Aduh, aku nggak bisa nyetir. Oh, kirain bisa, kata Putri sambil menyibakkan rambutnya yang dicat coklat pirang dengan model rambut yang digulung. Terlihat leher jenjang dan putih, tapi seperti ada sedikit goresan hitam di leher. Mungkin tanda lahir kali. Sebuah kalung dengan bungkusan kain kotak menggantung di lehernya. Dan wajahnya yang putih bersih dengan bibir merah merona. Memakai kaos ketat sehingga kelihatan tonjolan di dadanya yang besar. Juga pakai setelan jin membalut tubuh seksinya. Tak lupa kacamatanya ditaruh di rambutnya seperti bando. Sungguh sangat cantik dan seksi makhluk ini. Mirip bidadari. Putri, udah sejak kapan bisa nyetir, tanyaku. Dulu aku masih kuliah diajari sama cowokku. Oh gitu, jadi kamu udah punya cowok? Itu dulu, sekarang aku nggak punya. Loh, kenapa kok putus? Dia tiba-tiba meninggal jatuh dari lantai 5 di kantornya. Oh maaf ya, aku nggak tahu. Kemudian Putri mulai menyetir membawa mobil keluar dari rumahnya, menuju jalan tol dan melintasi hatiku yang berbunga-bunga.